Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema yang mengerjakan kehendak di dalam kamu. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita masing-masing boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Di tengah-tengah segala persoalan, pergumulan kami sampai dengan hari ini, terutama ketika kami diperhadapkan pada pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Hari ini kami mendapati semakin banyak orang yang terinfeksi. Kami terus berdoa memohon kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap turut campur tangan, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami semua untuk kami tetap bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk kami selalu mau belajar dan selalu mau taat berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah yang mengerjakan kehendak di dalam kamu. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu nats firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kehendak kita mendorong kita untuk bertindak. Tetapi kurang tepat kalau kita berpikir bahwa hanya kehendak kita sendiri yang mendorong tindakan yang membawa kita kepada keselarasan kehendak Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Filipi 2 ayat ke-13 tadi, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika kita tidak bertindak menurut kehendak kita, ibaratnya kita sama seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali-tali ilahi. Tuhan tidak menciptakan kita demikian. Tetapi ketika kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kita melakukannya karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, di dalam kehendak kita, untuk membuat kita memiliki kemauan melakukan sesuatu. Kita ambil satu contoh. Ketika Dietrich Bonhoeffer berdiri, berani mati di hadapan Nazi yang menangkapnya, apakah semata-mata kehendaknya sendiri yang mendorongnya melakukan hal itu? Tentu saja tidak. Kehendaknya juga merupakan kehendak Tuhan. Dietrich memiliki keberanian mati di hadapan Nazi karena dorongan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang ingin taat kepada Tuhan, kita perlu memiliki satu kedekatan relasi dengan Dia. Dan Tuhan pun ingin agar kita belajar untuk mengenal kehendak-Nya. Kedekatan relasi kita dengan Tuhan dan keinginan kita untuk taat kepada bimbingannya diibaratkan seperti kapal yang memiliki seorang jurumudi. Ketika sebuah kapal memiliki seorang jurumudi, maka kapal itu akan memiliki arah tujuan, memiliki rencana perjalanan kemana kapal itu akan melaju. Ketika seorang jurumudi memegang kuat kontrol kemudi, maka barulah sebuah kapal akan dapat melaju dengan tepat menuju tempat tujuan. Tetapi ada yang lebih dari itu. Ketika seorang jurumudi memegang kemudi, dia tidak mengikuti rencananya sendiri. Kapten kapal adalah sumber nyata bagi arah kapal. Ia berdiri lebih tinggi di anjungan dan memiliki pandangan yang lebih baik tentang kemana tujuan dari perjalanan kapal tersebut. Tugas seorang jurumudi adalah memegang kemudi kapal
dan mengarahkan kapal berdasarkan arahan sang kapten kapal. Makin lama sang kapten dan jurumudi bekerja bersama, makin baik mereka mengerti satu sama lain. Demikian pula kita. Makin banyak kita berlatih untuk melakukan kehendak Allah. Sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, makin dekat kita dengan Allah. Sekali lagi, makin banyak kita melakukan kehendak Allah, maka makin banyak kehendak tersebut menjadi bagian di dalam diri kita. Makin dekat kita datang kepada Allah, makin banyak kehendaknya menjadi bagian di dalam diri kita. Arahnya juga menjadi arah kita, karena kehendak Allah itulah yang mengarahkan kehendak kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika relasi kita semakin dekat dengan Tuhan, kita tentu memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa keselarasan relasi kita dan kedekatan kita dengan Tuhan tidak terjadi begitu saja. Kita bisa membayangkan Allah itu seperti seorang pemahat yang sedang menciptakan karyanya di dalam diri kita sepanjang waktu. Pahatan yang baik membentuk pembentukan terus-menerus. Kadang-kadang si pemahat harus memukul marmer agar garis rancangannya tepat. Penggoresan dan pemukulan adalah suatu hal yang mengerikan. Tetapi hal itu harus terjadi supaya hasil pahatannya terlihat baik. Tetapi apa yang sedang Allah kerjakan dengan tangannya atas kita, tentu untuk menghasilkan suatu mahakarya yang sedemikian rupa. Sebab kita membawa citra gambarnya. Apa yang sedang Allah rancangkan bukanlah sebuah gambar dari majalah fashion belaka. Ia sedang membentuk kita berdasarkan karakternya sendiri. Dan ketika karya ini sedang berlangsung di dalam diri kita, sepintas kita sudah melihat kekekalan. Namun pekerjaan atau karya yang harus dicapai di dalam diri kita adalah bagian kita, bukan hanya milik para pengkhotbah. Hal tersebut juga bukan sesuatu yang sekedar kita lakukan. Ketika kita merenungkan gagasan-gagasan ini, karya itu berlangsung terus dan memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan di dalam kepala kita. Karya Allah di dalam diri kita lebih dari sekedar pengetahuan belaka. Apa yang kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan adalah sangat penting. Namun kita tidak boleh lalai dalam menekankan bahwa kehendak kita untuk mengikut Allah itu sendiri adalah suatu tindakan dari kehendak Allah. Kehendak kita tidak dapat terlepas dari kehendak Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kehendak Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam diri kita. Biar firman Tuhan hari ini sungguh memberkati setiap kita. Amin.